haven't achieved it, you still haven't became the person you want to be, this book is here to help you. Okay, next slide. So this is a really good quote that I found from Al-Bukhari. This book really reminded me of this quote. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. So the most beloved of deeds to Allah Subhanahu wa Ta'ala are those that are most consistent, even if it is small. Jadi instead of trying to do something big like pray all the sunnah prayers every day, you can try just one day, one sunnah prayer, and then the next day, instead of one sunnah prayer, two sunnah prayers, things like that. Next slide. Okay, ini table of contents, kita akan bahas kenapa itu habits, kebiasaan sangat penting, dan gimana caranya kita membuat habits, gimana caranya kita konsisten dengan habits, dan kenapa kita sering gagal, dan gimana caranya kita akan solve them, nyari solution. Okay, next slide. Yeah, next slide after this. Okay. Jadi from research dari Duke University, perubahan besar dari menurut Universitas Duke, kebiasaan menyumbang sekitar, jadi about 40% of our behavior is taken from habits. Sekitar 40% dari perilaku kita dalam sehari adalah kebiasaan, habits. Jadi perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. It doesn't happen overnight. Jika suatu hari kamu memutuskan untuk membuat perubahan drastis untuk kayak dapat itu abs, otot perut. If you want to get abs, kamu tidak bisa do ab workouts one day, a lot of ab workouts in one day. Kayak 8 jam cuman kerjain otot perut. Terus your ekspektasinya di hari lanjutnya kamu akan punya otot perut. You have to work on your diet. Dietnya harus dibenerin. Terus you have to exercise setiap hari, nggak bisa cuma satu hari. It's a very long process. Beneran long term. Dan nggak bisa terjadi dari satu hari. Itu kenapa buku ini Atomic Habits beneran kayak they really emphasize tekanan bahwa it's important to fix your habits little by little, step by step, dikit-dikit. Setiap hari lebih bagus tapi cuma dikit. As long as lebih bagus, jangan lebih buruk setiap hari. Jadi 1% aja. Lebih bagus setiap hari. Okay, next slide. Compound interest. So the biggest takeaway I got from the book is that habits are the compound interest of self-improvement. Kebiasaan adalah bunga majemuk dari perbaikan diri. Jadi compound interest is sangat kuat, tapi juga dangerous karena kalau kamu 1% lebih bagus, itu akan nolongin kamu. Tapi kalau kamu hanya 1% lebih buruk setiap hari, efeknya gede juga. Efeknya sangat gede.
Okay, next slide. Okay, it's basic math. Ini diagram yang dikasih di buku Atomic Habits. Jadi 1% better every day. Kalau kamu lebih bagus 1% setiap hari, habis 1 tahun, kamu akan improve 37 kali lebih bagus dari hari pertama. Jadi di sini kamu di 1 tahun di terakhir akan 37 kali lebih bagus. Tapi kalau kamu 1% lebih buruk setiap hari, kamu akan hampir ke 0. It's a really big effect either way. Kalau kamu lebih bagus 1% and kalau kamu lebih buruk 1%, it makes a big difference. Okay, next slide. There's another quote. I really love quotes. So we overestimate what we can do in one day and underestimate what we can do in a year. Jadi kita sering melebihkan apa yang ekspektasi kita, apa yang kita bisa kerjain di 1 hari, kita sering overestimate. Ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi kita sering ekspektasinya terlalu rendah kalau kita ekspektasi apa yang kita bisa kerjain di 1 tahun. So we underestimate what we can do in 1 year. Kita sering melebih-lebihkan apa yang kita bisa lakukan dalam sehari dan meremehkan apa yang kita bisa lakukan dalam setahun. Okay, next slide. Instant gratification. Ini gratifikasi instan. Kamu harus ingat bahwa social media is a market. It's a business. Itu semuanya business. Jadi mereka lagi nyari uang. Jadi setiap platform di media sosial ada di sini untuk menghasilkan uang. Untuk melakukan itu, mereka membutuhkan kamu, pelanggan, the customer, untuk tetap menggunakan aplikasi sebagai panjang mungkin, as long as possible. Jadi media yang memikat dan mencekam, yang ditampilkan platform di beranda dirancang oleh algoritma yang terkenal. I mean, like the all well-known algorithm. The algorithm is the one that finds personalized videos and pictures and media just for you. Jadi mereka lihat apa yang kamu sukai di platform yang lain kayak YouTube atau apa yang kamu sukai di Facebook, apa yang kamu nggak sukai. Mereka they take in everything. Mereka consume everything, then with that information, pakai informasi itu, mereka kasih kamu media dan recommendation dan video yang kamu paling suka. Jadi kamu pakai aplikasi itu lagi dan selama-lamanya for hours. Even if you aren't interested, dan mungkin algoritmnya salah di homepage, kamu nggak suka video ini di Facebook, kamu sebenarnya kayak enggak, ini bosankan, aku nggak suka, kamu bisa refresh the page. Jadi ada lebih banyak video yang kamu punya. There's so much options, and you get instant gratification, gratifikasi instant. Setiap kali kamu nonton video yang kamu suka atau lihat foto yang kamu suka. To move away from instant rewards. Jadi kan kita udah kebiasaan punya gratifikasi instan dari YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Kita udah kebiasaan untuk move away dari lebih jauhin dari sosmed dan membuang waktu di sosmed.
kamu harus try this. You have to change your habits, ganti kebiasaannya. So you have to seek rewards in the long run. But our goals, such as being more fit, more healthy, and study more and make better friends, it requires time. Kamu nggak bisa kayak satu hari nggak sosmed sama kali, kayak itu bisa, tapi di hari berikutnya kamu akan balik lagi ke your habits, kebiasaannya. Atau habis 1 minggu kalau kamu beneran nggak pakai sosmed 1 minggu, tapi habis itu kamu akan balik lagi, mungkin lebih parah dari sebelumnya. Jadi kamu harus instead of sticking your goals, instead of trying to do a lot in one day, kamu harus mikir kayak, kenapa aku selalu ke YouTube, ke TikTok, Instagram, Facebook. Kamu harus lihat di diri sendiri, dan you have to see why you go to those apps. You have to change your identity, essentially, identitas kamu sendiri. Jadi kalau for example, kalau kamu mau kamar yang bersih, tapi setiap hari kamarnya selalu berantakan, instead of cleaning your room one day, kayak satu hari kamu kayak, okay, hari ini aku akan bersihin, tapi di hari lanjutnya kamarnya kotor lagi. Instead of that, kamu harus ganti kamu diri sendiri. Jadi kenapa kamu kamarnya selalu berantakan? Mungkin itu gara-gara kamu nggak pernah taruh barangnya di tempat yang harus ditaruhin. You don't put the things in the right places. Jadi kamu harus benerin itu dulu. And itu yang 1% yang kamu harus benerin 1% setiap hari. Soalnya itu sesuatu yang gede, itu kamu diri sendiri, dan kamu harus ganti dikit-dikit setiap hari. Dan ini butuh waktu yang lama, long term. Okay, next slide. The dark side of the coin. So, membuang waktu di platform media sosmed adalah sangat mudah dan dapat diakses, yang menyebabkan kecanduan, masalah kesehatan mental, etc. Bagian terburuknya adalah para pengembang mengetahui hal ini. Like they know that they're doing this, tapi mereka they keep doing it so they can get more money, more engagement, more customers. So memang kamu boleh ke sosmed kadang-kadang untuk kayak relieve stress atau just to have a nice relaxation, boleh. Tapi kalau kamu setiap hari begitu membuang waktu di sosmed setiap hari, itu akan akumulasi dari habis 1 tahun, itu akan akumulasi, dan kamu akan identitasnya akan jadi orang yang selalu di sosmed atau orang yang addicted to social media, something like that. And it's possible to change yourself. Memang bisa dari 1% rule. So if you go to social media and waste like hours on end on social media every day, it's going to add up, and the diagram that I showed you before, you're going to go down until almost 0. Okay, next slide. This is chapter 2, how to build good habits and get rid of bad ones. Gimana kita membuat kebiasaan bagus dan menghilangkan kebiasaan buruk. Okay, next slide. So, mulai dari step 1, step pertama adalah mulai dari really small, kecil banget, sangat kecil. Jadi masalahnya bukan kurang, the reason
why you're failing bukan karena kamu kurang motivasi, tapi kurangnya kekuatan. Motivasi atau kemauan, willpower, itu seperti otot. Semakin lelah, kamu menggunakannya sepanjang hari. Jadi, kayak di pagi-pagi kamu akan punya ada banyak motivasi, tapi pas malam-malam udah rendah ya, udah dikit. Jadi untuk mengatasinya, pilih kebiasaan or habit yang cukup mudah sehingga kamu tidak memerlukan motivasi untuk melakukannya. So you don't need motivation to do it. Jadi kayak alih-alih 50 push up sehari, mulailah dengan hanya 2 kali sehari. Just 2 push ups one day. Dan daripada belajar 2 jam sehari, mulailah dengan 1 halaman sehari. Just 1 page every day. So, ketika saatnya melakukan kebiasaan hari ini, kamu tidak perlu kemampuan atau motivasi untuk melakukan 2 kali push up kan. Bahkan kamu bisa melakukannya sekarang. If you want to do 2 push-ups right now, you could do it because it's only 2. And if it's kalau 2 push-up juga terlalu susah, bisa jadi 1. Ini it depends on you. It's all about you. Apa yang gampang untuk kamu, lakukan setiap hari. Just pick one habit. Okay, next slide. So, step 2, increase your habit in small ways. Setiap hari, kamu harus berusaha untuk melakukan 1% lebih baik dalam kebiasaan kamu. So, kayak hari pertama, kamu melakukan 10 push-up, dan itu hanya membutuhkan waktu sekitar 15 detik. And by the way, ini dari James Clear, the author, dia melakukan ini. Jadi hari pertama dia melakukan 10 push up dan itu cuman membutuhkan 15 detik. Jadi itu gampang untuk dia. Terus hari kedua dia melakukan 11 push up. Ini adalah peningkatan yang sangat kecil. It's supposed to be small, very tiny improvement. So dia telah melanjutkan pola ini dengan menambahkan 1 push up sehari, setiap hari. Dan dia melakukan 21 pagi ini yang masih this morning on the day that he wrote it. Dan itu masih mudah dilakukan dan membutuhkan waktu cuman kurang dari 30 detik. Untuk aku suka melakukan satu kebiasaan yang kecil untuk 30 hari. Jadi aku udah kebiasaan dan aku bisa kerjain habit itu without thinking, nggak usah mikir untuk kerjain habit itu kayak cuman 5 push up setiap hari untuk 30 hari. Kalau aku gagal 1 hari harus dimulai lagi kayak gitu. Dan kalau udah bisa 30 hari, on the next month, di month kemudian, next month, you do 31 push-ups. 6 push-ups. Push-ups 6 kali. Jadi, it's going to be a habit kalau kamu kerjain setiap hari. And step 3, as you build up, break habits down. Jadi, saat kamu terus mengembangkan kebiasaan kamu, bagilah menjadi berapa set. Semua set harus selalu mudah. Jadi kan dia 1 hari habis 40 hari dia akan kerjain 40 push up. If he started with 1 push up, in the first day, after 40 days, he'll do 40 push-ups, 40 push-up. Jadi di hari 40,
karena 40 push up itu agak susah untuk kerjain di satu waktu, in one time, break it up, dibagi. Jadi instead of doing 40 push ups, 10, 10, 10, 10. And so on. So jadi 10 push up pagi, 10 push up siang, 10 push up malam, 10 push up lebih malam. Okay, next slide. The slide after that. Step 4, when you slip, get back up quickly. Jadi kalau kamu gagal satu hari, try to come back the next day. Jadi jangan gagal 2 kali, jangan gagal 2 hari, gagalnya 1 hari aja. Kalau kamu gagal 1 hari nggak apa-apa, udah it's normal. Tapi di hari berikutnya harus balik lagi ya. Nggak boleh gagal 1 hari terus di hari berikutnya kamu kayak, oh aku udah gagal, nggak usah deh. Hari kedua harus balik lagi. Jadi per kayak atlet atau orang-orang sukses membuat kesalahan dan keluar jalur sama seperti orang lain. Semua orang membuat kesalahan. Tapi bedanya mereka kembali ke jalur secepat mungkin. Penelitian telah menunjukkan bahwa melewatkan kebiasaan kamu sekali tidak mendampak besar pada kemajuan jangka panjang Anda, panjang kamu, daripada berusaha menjadi sempurna dan mudah menyerah karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Tinggalkan mentalis yang all or nothing, and never miss a habit twice. Jangan pernah melewatkan kebiasaan 2 kali. Okay, next slide. This is the last step, step nomor 5. So the first one is sabar, be patient. New habits should feel easy. Kebiasaan baru seharusnya terasa mudah, terutama di awal. Tapi kamu harus konsisten, dan jika kamu terus melakukannya, kebiasaan kamu pada akhirnya akan menjadi mengesankan. It's going to be impressive. Sesuatu di masa lalu yang tidak dapat kamu lakukan, something that past you couldn't have done. And this picture shows how at first you have to be at the middle in the Goldilocks zone. You have to be somewhere where it's too easy for you to be lazy to do it, and it should be not too hard that you might burn out. Jangan terlalu susah dan juga long term yang bisa dilakukan setiap hari. Okay, next slide. Three, gimana caranya kita konsisten? Okay, next slide. Screw goals, focus on systems. Jadi goals itu apa, tujuan, apa yang ingin kamu capai. Tapi sistem adalah proses bagaimana mencapai tujuan tersebut, prosesnya. Jadi masalah dengan tujuan, dengan goals adalah achieving a goal is only momentary change. Itu hanyalah perubahan sesaat. Kayak waktu itu aku bahas, aku orangnya kayak suka kamarnya suka kotor, barangnya nggak di tempat yang harusnya, the things are all over the place, the room is messy. Jadi achieving a goal itu
goal aku adalah untuk bersihin kamar. Itu cuman perubahan sesaat. Jadi kalau aku bisa bersihin kamar, tapi di hari berikutnya atau di minggu berikutnya kamarnya akan kotor lagi. Soalnya aku harus ganti diri sendiri untuk orangnya yang suka taruh barang di tempat harusnya. I should be the person that puts things in their place and doesn't just put things anywhere that I want. Goals restrict our happiness. Jadi tujuan membatasi kebahagiaan kita. Soalnya kita kadang memikir kalau aku belum menuju tujuan ini, if I haven't achieved this goal, I shouldn't be happy, I shouldn't relax, nggak boleh relax, harus stress untuk achieve the goal. Kamu harus achieve the goal. Sampai kamu achieve the goal, then you can be happy. And the other problem with goals is that winners and losers have the same goals. Jadi di kompetisi semua orang akan punya goalnya, aku mau menang, tujuannya aku mau menang. Tapi cuman orang yang menang yang akan win, tapi orang yang the losers akan punya tujuan untuk menang, tapi mereka akan gagal. Jadi winners and losers have the same goals, and if they had the same process, if they had the same system, then they would all achieve the goals. Goals are at odds with long-term process. Jadi kayak the first one, goals itu cuman perubahan sesaat. Okay. Oh iya, natatamnya dang. Next slide. Fake it till you make it. Make habits a part of your identity. Jadi, jadikan kebiasaan kamu sebagai bagian dari identitas kamu. Instead of saying, alih-alih mengatakan, saya ingin jadi fit, I want to be sehat. Jadi, oleh karena itu, aku harus berolahraga dan makan sehat. Oleh karena itu saya akan menjadi orang yang sehat. Instead of that, katakanlah saya orang sehat. Oleh karena itu sebagai orang yang sehat, saya akan berolahraga dan makan sehat. So, daripada menyelesaikan masalah kamu sementara, kamu harus menemukan akar masalahnya dan memperbaikinya. Ini berarti mengubah identitas kamu. You have to change your own identity. You can clean your room today. Kamu bisa membersihkan kamar kamu sendiri hari ini, tapi itu akan menjadi berantakan lagi karena kamu sebagai pribadi tidak teratur. Okay, next slide. The 4 laws of behavior change. Jadi untuk membuat habit baru, untuk membuat kebiasaan baru, itu harus ada 4 poin. Pertama, make it obvious. Harus jadikan jelas. Dan rancang lingkungan kamu untuk memberi sistem kebiasaan positif. Jadi design your environment to cue positive habits. Kayak kalau aku mau olahraga setiap hari, put taruh dumbbell di kamar aku. Jadi setiap every time I pass my room, aku akan lihat dumbbell. Atau kalau aku mau belajar gitar, aku tinggal taruh gitar di kamar aku. Jadi setiap kali aku jalan kaki ke kamar, aku bakal lihat gitar dan aku akan praktis. Karena kan udah gampang, udah ada di depan aku ingat gara-gara
gitarnya di depan aku. Jadi setiap kali aku ke kamar, aku bakal ingat, oh aku harus practice main gitar. Yang kedua, make it attractive. Jadi make it I forgot the word. Make it attractive. Add something that makes you enjoy that. Sesuatu yang kamu suka, added, ditambahkan dengan kebiasaannya. Ya. Kalau aku mau pakai treadmill setiap hari, aku bisa pakai treadmill sambil listening to music, sambil dengerin musik atau ada TV di treadmill. Jadi aku setiap kali aku mau nonton, aku harus ke treadmill. Something like that. Ketiga, make it easy, harus mudah. Buat itu mudah. Jadi you have to kurangi the friction. Jadi jangan membuat susah untuk kerjain kebiasaan kamu. Kalau aku harus minum obat setiap hari, jangan taruh obatnya di in the kitchen. Don't put it in the kitchen somewhere hidden in the cabinet far away. Jangan jauh-jauh in the kitchen. Jadi harus try to put it. Coba taruh the medicine on your table di kamar kamu. Everything is in your room. So try to put it in your room. Jadi lebih gampang untuk minum obatnya. Gak usah jalan all the way to the kitchen. Gak usah jalan jauh-jauh. Number 4, make it satisfying. Attach some form of instant rewards. Lampirkan berapa bentuk hadiah instan. Oke. Lampirkan berapa bentuk hadiah instan kayak abis aku ke gym, aku bisa berenang just for fun atau aku bisa ke spa habis ke gym, habis olahraga aku bisa ke spa atau mandi. Anything that you enjoy, something that will make you happy, akan bikin kamu bahagia habis kebiasaannya. Because our brains have evolved to seek instant gratification, gratifikasi instant. Jadi ya just try to attach some form of instant rewards. Okay, number 4. Next slide. Why we fail and how to solve them. Okay, next slide. Itu kenapa kita gagal dan gimana caranya kita bisa solve it. Okay, let's use Newton's first law of productivity. Newton's first law is that objects in motion tend to stay in motion. Objects at rest tend to stay at rest. Jadi kalau ada bola di meja, dia akan tetap di situ. Kalau ada bola di surface that is downwards, bolanya akan ke bawah. It's going to roll down. Ini sama kayak produktivitas kamu. It's like your productivity. Kalau kamu lagi duduk, lagi nonton, terus kamu ingat, oh aku harus ke gym, aku harus olahraga sekarang. Itu susah untuk berdiri terus keluar untuk lari, untuk go for a run. Tapi kalau kamu pakai 2-minute rule, the solution is 2-minute rule. Kamu tinggal find a way to start your task in just 2 minutes. Jadi cari a way untuk kamu memulai task, kerjaan yang kamu harus lakukan. Jadi kayak kalau aku harus go for a run, aku harus lari atau ke gym, aku lagi nonton, aku tinggal just stand up, berdiri, fill in your water bottle, air botol di fill, dan aku tie my shoes, kayak ikat sepatunya. Itu doang. It only takes 2 minutes. Okay, next slide.
second law of productivity, his second law is force equals mass times acceleration. Jadi problemnya mungkin kamu kerjanya udah keras, tapi kamu tidak dapat hasil yang kamu mau. Solusinya adalah memang kamu harus kerja keras, tapi ini bukan hanya kerja keras. Ini bukan tentang hanya kerja keras, kamu harus kerja hal-hal yang benar. So, for example, if you work hard to get an engineering degree, you could continue to work and then end up being an architect, end up being a professor, or you could end up being an entrepreneur and inventing Google. It depends on what you're working on. Jadi, you have to be smart in what you work on. Harus pintar milih apa yang kamu mau lakukan, apa yang kamu mau membuang waktu dengan hal apa. Okay, next slide. Newton's third law, for every action there is an equal and opposite reaction. Jadi negative forces such as problemnya mungkin kamu ada banyak hal yang kamu harus lakukan, kayak harus do homework, you have to take care of kids, you have to exercise, there's so many things. Dan mungkin kamu nggak punya, you don't have enough sleep, tidurnya selalu telat, atau ada banyak stres. Ini solusinya ada dua. Either, yang pertama, you have to work harder, jadi kerja lebih keras, atau remove negative forces, jadi keluarin itu the negative forces, kayak kalau kamu ada juggling too many things at once, kalau kamu punya terlalu banyak hal yang kamu harus lakukan, coba belajar untuk bilang enggak, try to say no. So if somebody asks, can you help me go to this party? You can say, sorry, I have something to do. Try to manage your time so that you won't be too stressed and have too many things to do at once. And another thing you can do about the stress, ganti environmentnya, ganti your tempatnya. Jadi kayak if you have a lot of toxic people in your life, then try to get rid of the toxic people. If your house is very messy, try to change it, try to make it inspiring. And yeah, that's all. You can go to the next slide. I'm done. Thank you. Ya. Dia nggak balas. Tunggu dong. Oke, terima kasih Kak Nabila untuk penjabarannya. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan boleh raise hand atau boleh tulis di chat. Oke, sambil menunggu Kak Nabila, saya ada pertanyaan nih. Kalau menghancurkan kebiasaan yang jelek, contohnya kamar yang senang berantakan, ini pengalaman pribadi kah? What does that mean? Pengalaman pribadi. Is it your own experience? Yeah. That you like to have a messy room? Oke, ini ada Ibu Hikmah Sari yang udah raise hand. Oke, silakan Ibu Hikmah. Ya, terima kasih Bunda kesempatannya. Karena bilang Masya Allah materinya bagus sekali. Very good. Aduh, step by step-nya sangat terperinci ya. Mudah-mudahan bisa mempraktekkan. Yang mau saya tanyakan ini, ketika kita merasa sangat jenuh dan bosan mungkin ya, melakukan aktivitas yang kita harus lakukan, tapi
atau kita saat lelah gitu ya, lelah. Nah, itu bagaimana itu, Mbak Nabila? Oke, terima kasih. Thank you for the question. It's a very good question. Jadi itu dari step 3 kalau nggak salah. Kamu harus menggunakan something, make it attractive. You know, okay. So make it attractive means like, you know what make it attractive means? Interesting ya, maybe. Apa? Or how? Interesting, Ya, menarik atau ya menarik. That's the word. Jadi kayak kalau aku mau olahraga, the example I use was use treadmill sambil nonton TV. Atau aku suka dengerin, kalau aku harus bersihin kayak nyapu, aku suka dengerin podcast. Podcast tau nggak? ya. Ya, podcast yang kamu gitu ya. beneran suka, tapi jangan podcast yang membosankan. Podcast yang kamu beneran kayak ketawa, atau kamu beneran merasa interesting, atau kamu bisa nelpon teman sambil bersihin rumah. Kalau aku suka dengerin podcast. I hope that helps. Okay, thanks so much. Yeah, thank you. Ibu Hikmah kalau boleh tanya yang dimaksud kebiasaan jeleknya apa nih? Mungkin bisa dikasih contoh yang lebih jelas. Gimana, Bun? Kebiasaan buruknya yang bosen itu apa? Oh, kalau saya lebih ke to-do list yang mungkin berkaitan dengan tugas dan goals setiap tahunnya gitu mungkin ya, Bun ya. Jadi bukan untuk yang sehari-hari, tapi ada istilahnya job gitu ya, yang harus saya ada goals-nya yang harus saya capai gitu. Untuk mewujudkan impian saya, misalnya mungkin saya harus memfasilitasi keluarga Muslim dengan berapa keluarga Muslim gitu untuk mengenal Rasulullah lewat buku kisah Rasulullah seperti itu misalnya. Jadi saya to-do list-nya setiap hari seperti itu, biar lebih mudah. Nah, kadang-kadang kan kalau job seperti itu ada rasa lelahnya juga gitu ya. Ada aku pengen ini nih gitu. Cuman saya dalam pikiran tahu saya harus lakukan ini gitu. Oke, saya coba tanyain ke Kak Nabila ya. Jadi maksudnya Ibu Hikmah ini kalau pekerjaannya itu seperti membantu orang, kegiatan sosial, hal-hal yang memang mesti dilakukan nih dalam jangka panjang. Itu kan kadang suka boring atau goalnya tuh pengennya berubah dikit gitu. Ada tips-tips nggak biar nggak boring dan tetap stick dengan kebaikan yang mau kita lakukan? Iya, betul. I would say, I'm not sure because I've never had a job like that. Tapi mungkin I would assume talk to the people, so like get to know the people and then have a nice conversation with them. But I'm not really sure what the job is about. Aku kurang ngerti kerjaannya tentang apa. Oke. Mungkin Bu Hikmah bisa sharing-sharing juga di Hikari, soalnya ada Mam Natasha, ada Ibu Vivi yang udah terkenal dengan banyak hal-hal sharingnya nih. Bu Vivi mungkin mau bantu menjawab? Maaf ya. Ini tadi apa kalau misalnya lagi jenuh gitu ya? Betul. Intinya gitu ya. Kalau lagi jenuh ya. Memang ya pekerjaan kita mungkin sebagai ibu rumah tangga kan lumayan banyak gitu ya. Iya, itu harus dikerjain setiap hari gitu ya. Kalau enggak bakal numpuk gitu. Nah, mungkin waktu me time itu ya, kalau misalnya kita punya, kita sediakan waktu me time.
Dan waktu me time itu dipakai untuk yang benar-benar membuat kita relax gitu ya, terus apa namanya, yang ngopi-ngopi gitu ya, mungkin ketemu temen atau juga ya mungkin ke salon gitu sesekali gitu. Dipijet-pijet itu kan lumayan fresh ya. Nah, setelah itu baru kita bisa balik lagi ke pekerjaan kita dengan apa namanya, dengan semangat ya. Tapi mungkin juga perlu juga punya komunitas ya, maksudnya komunitas yang bisa sama-sama punya goal yang sama ya, goal yang sama untuk bisa saling menguatkan. Bahkan kalau perlu mungkin kerjasama apa namanya untuk bikin satu target gitu ya. Seperti itu sih kalau saya selama ini begitu ya. Apa namanya? Dan it works gitu ya selama ini. Tapi mungkin yang lain punya tips yang berbeda gitu. Seperti itu. Terima kasih Bunda Vivi. Ya, sama-sama Bu Hikmah. Oke, selanjutnya kita ada pertanyaan dari Kak Amira Faruk. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya ini buat saudara saya juga, mudah-mudahan bisa dijawab pertanyaannya ya. Saya ini setiap hari banyak melakukan habit-habit buruk begitu. Ya biasanya kan kalau orang bangun pagi kerja. Nah kalau saya biasanya kalau bangun tidur itu cuman sholat subuh terus di rumah gitu, nggak keluar rumah. Setiap hari begitu. Jadi kadang badan kan suka sakit kalau nggak ada rutinitas. Habitnya cuman begitu. Nah, bagaimana ya cara keluar begitu, mengganti habit yang seperti itu? Okay, that's a very good question. Thank you so much, Amira. Jadi kamu harus mulai kecil. You have to start small. Kayak untuk aku juga pernah. I also felt that before. Like after I graduated high school, I had nothing to do. Aku nggak punya kerjaan sama sekali. Jadi apa yang bikin aku lebih bahagia, lebih ada rutinitas adalah olahraga. Tapi mulainya dari kecil, jadi kayak exercise olahraganya cuma 5 menit, nggak boleh lebih dari 5 menit. Dan kalau kamu udah berhasil bisa 5 menit dalam rutinitasnya dan udah gampang untuk kamu olahraga 5 menit setiap hari, kamu bisa mulai jadi 6 menit, terus 7 menit, 8 menit, habis berapa hari kamu akan orang yang very athletic, very and have a routine. But itu kan tergantung apa yang goals kamu. Kamu mau jadi orang kayak apa, kamu mau lakukan apa aja, kamu sukanya olahraga atau maybe kamu suka volunteer untuk menolong, maybe you like doing that, atau kamu mau nyari kerja, apa aja yang kamu mau lakukan, kamu harus mulai dikit-dikit. Kayak ada sebagai contoh, ada satu orang yang mau lose weight, dia dari di US, dan he is overweight and he wants to lose weight. Jadi setiap hari dia ke gym dan dia nggak boleh di situ lebih dari 1 menit atau 2 menit. I forgot. Jadi dia jalan ke gym setiap hari, tapi dia nggak boleh lebih dari 2 menit atau 5 menit. I'm sorry, I forgot. Dan dia harus pulang habis 5 menit. Dia pulang, terus hari berikutnya dia ke gym, terus 5 menit di situ, dia pulang lagi. Jadi setiap hari dia ke gym, cuman 5 menit. Dan orang biasanya kan pikir kayak, itu aneh banget, dia nggak bakal dapat otot, atau dia nggak bakal lose weight dari kerjaan itu. Tapi the point is that he has mastered the art of showing up. Jadi dia di dalam rutinnya adalah datang ke gym. Jadi dia udah kebiasaan datang ke gym.
Jadi dia it's part of his habit to go to the gym every day, and that's why it will be easier for him to continue from there and add on. Dan abis itu dia sekarang dia udah punya ada otot and he already lost a lot of weight. Jadi dia mulainya kecil banget. I hope that answers your question. Terima kasih. Oke, jadi Kak Mira nih kalau nggak salah tinggalnya di Sulawesi ya? Iya. Oke. Saya jadi ingat nih, Kak Vivi dulu pernah tinggal di Jepang. Kak Vivi mungkin bisa sharing waktu di Jepang kan sendirian, belum punya teman. Itu gimana tuh untuk biar habit baiknya balik lagi gitu? Iya, ya ini tadi dari Kanabila itu kan apa namanya perspektifnya itu dari ini ya, dari buku ya, dari Atomic Habits gitu ya. Jadi memang mencoba untuk melakukan hal-hal kecil dulu tapi rutin gitu ya, yang sesuai dengan goal kita itu memang benar-benar bagus banget gitu ya. Kayak misalnya mungkin misalnya kita mau jadi seorang penghafal Quran. Nah, mungkin kita nggak bisa ngafalin banyak-banyak dulu gitu. Terus juga memang agak sulit di awal-awal gitu ya menghafal lupa-lupa terus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita selalu hadir di kelas meskipun kita nggak nyetor gitu ya, atau cuma kita murojaah aja, itu ternyata apa namanya satu habit yang bagus sekali gitu. Jadi kita dalam otak kita tuh udah tersetting bahwa hari ini jam segini saya ada kelas Quran gitu misalnya. Meskipun kita nggak hafalan gitu ya, tapi saya minimal ada motivasi dari teman-teman yang ada di sekitar kita ketika mereka menyetorkan hafalan. Oh, saya pengen jadi seperti dia gitu. Nah, itu mungkin atomic habit yang perlu kita pikirkan gitu. Apa sih sebenarnya pertama yang harus kita perlu kita lakukan, goal kita tuh apa gitu. Target kita tuh apa ya? Misalnya target-target kecil dulu gitu ya. Misalnya sebagai seorang ibu, saya targetnya apa ya untuk anak-anak saya gitu ya. Setiap anak kan tahapan perkembangannya berbeda-beda gitu ya. Kayak misalnya kalau sekarang nih target saya si kakak Salsa ya, dia mau dipanggil kakak ya. Dia harus udah bisa tidur sendiri karena udah kelas 2 gitu ya. Jadi fokus ke target itu gitu. Nah, terus kalau misalnya kita sebagai pribadi ya, apa namanya, target saya apa ya, dulu kalau di Jepang tuh, target saya dalam waktu 6 bulan minimal saya udah bisa percakapan bahasa Jepang gitu. Makanya targetnya, karena punya target itu akhirnya ya, belajar bahasa Jepang ya. Alhamdulillah di sana, dulu ada banyak volunteer ya, volunteer yang mau mengajarkan bahasa Jepang dengan free ya, nggak bayar gitu. Jadi saya ikut, perkumpulan itu setiap 2 pekan sekali atau 2 pekan sekali kalau nggak salah ya waktu itu, saya lupa juga. Dan itu berlanjut ya. Dan apa namanya, yang penting konsisten dulu ya, makanya small atomic habit, yang penting konsisten dulu, meskipun kita nggak ngerti, kita nggak bisa gitu perasaan gitu ya, tapi lama-lama insya Allah akan bisa mencapai target tersebut gitu. Jadi mungkin yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita setting goal-nya dulu. Goal-nya kita apa gitu. Saya ingin menjadi seperti ini. Jadi atomic habit yang harus kita lakukan setiap hari itu apa? Misalnya nggak apa-apa, misalnya cuma 5 menit gitu sehari gitu ya, atau 10 menit gitu ya, nggak usah lama-lama. Tapi tadi kayak apa namanya membentuk otot gitu kan, harus latihan rutin. Jadi ototnya itu terbentuk dengan baik gitu, meskipun nggak lama ya seperti itu. Walau alam misal mungkin dari yang lain juga ada yang ingin ditambahkan mungkin dari Bu Putri atau yang lainnya. Oke, terima kasih Kak Vivi jawabannya. Ini jadi saya ingat nih waktu di Saudi juga kalau kumpul sama orang yang punya mindset yang sama, kayak teman-teman yang volunteer, itu benar-benar ngebantu kita ya untuk keep di habit yang bagus. Oke, selanjutnya ada Mama Natasha yang raise hand, silahkan. Terima kasih, Mam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong dikasih video Jerman kayak gimana saat ini?
Cuaca hari ini lagi bagus. Maaf saya nggak pakai jilbab ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa. Ini cuaca bagus banget, mataharian. Makanya tadi saya cuci baju, terus dijemur di luar. Soalnya mataharinya bagus Wow, banget. Masya Allah. Iya, kemarin sempat hujan ya hari Sabtu itu, jadinya nggak nyuci. Hari ini alhamdulillah matahari jadi bisa nyuci. Saya izin sharing ya, kalau saya boleh bilang sharing dari saya pribadi. Saya juga sama seperti Kak Amirah ya, punya habit yang boleh dibilang sama jelek banget dulu ya. Bangun tidur habis subuh tuh saya main HP. Itu sampai harus ngurusin sarapan dan lain sebagainya ya. Kemudian karena saya ibu rumah tangga, saya punya kerjaan rumah tangga yang harus saya beresin, itu wajib ya. Jadi saya kerjain, kemudian setelah itu santai, kayak sekarang ini santai, nggak ada anak, ada suami, mereka lagi pergi berenang, saya main HP lagi. Ya banyak kerjaan yang wajib dikerjain, tentunya seperti mencuci, beres-beres rumah itu saya kerjain, tapi kan ada juga hal-hal lain yang bisa ya saya kerjain daripada saya cuma main HP gitu. Seperti kayak sekarang saya ikutan webinarnya Kak Nabila gitu, atau saya dengerin ceramah di YouTube, atau saya teleponan sama keponakan atau yang lainnya gitu. Nah dulu itu saya enggak, saya cuma main HP aja sampai saya dapat teguran dari suami. Ini loh, coba kalau kamu ada waktu senggang, ini loh coba lihat ini, coba lihat itu. Adalah apa yang dia mungkin menurut dia itu bisa dikerjain pada saat saya nggak ngapa-ngapain, nggak ada kegiatan menulis, nggak ada kegiatan mengedit seperti itu bisa saya kerjain gitu. Nah, akhirnya saya ya kembali ke niat ya, karena suami yang minta, oh iya bener juga ya itu bisa saya kerjain gitu, nggak usah harus nunggu akhir pekan, nggak usah nunggu harus hal-hal yang ya nunggu waktu tertentu gitu, itu bisa saya cicil sedikit-sedikit. Nah itu akhirnya saya mulai ngerjain itu ya, contohnya salah satunya adalah rapiin mainannya Franz, karena Franz itu cuma rapiin, anak saya Franz ya, dia cuma rapiin seperti yang menurut dia rapi gitu ya. Saya juga nggak bisa bilang itu nggak rapi gitu, karena memang nggak boleh ya. Dia bilang kamar saya udah rapi kok, tapi kayak misalnya saya lihat, oh ini masih ada legonya di kolong tempat tidur misalnya, dia kan nggak lihat gitu. Itu bisa saya yang rapiin karena dia nggak lihat gitu. Kemudian ya itulah yang paling saya ingat gitu ya. Jadi saya niatin kalau misalnya dari jam sekian sampai jam sekian dan saya memang kosong, udah selesai nyuci, udah nggak ada kegiatan lain, itu saya lirik-lirik kamarnya si Fran gitu, kolong tempat tidurnya di belakang lemari atau di atas tempat tidur, kadang-kadang dia tidur bawa boneka terus dia lupa kembaliin ke tempatnya. Nah itu saya liatin, saya rapiin, selesai. Dan itu nggak makan waktu banyak gitu. Nah itu kecil ya sepertinya, tapi dari kamarnya Frans saya nanti ke kamar saya, oh iya kamar saya juga nih kayaknya ada baju tidur saya belum dilipat rapi, karena di sini baju tidur kita nggak ganti setiap hari, biasanya pakai 2 atau 3 kali, 3 malam gitu baru kita ganti baju tidur. Nah itu saya lihat, oh iya ini lipat dulu yang rapi, taruh di bawah bantal. Kadang kalau pagi-pagi kita buru-buru ya cek mau sholat cepet-cepet ganti, udah asal aja taruh di tempat tidur gitu. Terus lupa harus ngerjain ini, ngerjain itu. Padahal sebenarnya ada waktu tadi antara setelah subuh sampai siapin sarapan gitu ya. Itu ada waktu tapi saya pilih main HP gitu. Padahal itu di waktu itu sebenarnya saya bisa lah masuk dulu kamar, rapiin apa yang bisa dirapiin seperti itu. Jadi balik lagi kita niatin aja, oh iya kebetulan sih saya memang sampai ditegur suami ya. Jadi harusnya jangan gitu. Kita niatin sendiri, oh ya saya bisa, saya harus ngerjain ini, bisa ngerjain ini dan itu. Termasuk juga menulis dan ngedit, biasanya saya benar-benar deadline banget gitu ya, udah deadline ini harus dikumpulin, baru saya duduk depan komputer atau depan tablet, saya harus nulis sekarang, ini udah dikejar-kejar sama orang, harus dikumpulin, harus diserahin ke penerbit atau kemana seperti itu, baru saya duduk, dan itu bisa saya duduk di situ tuh sampai 3 jam gitu ya di depan tablet, nggak berasa itu ngerjain sampai selesai. Padahal kalau misalnya begitu ada naskah masuk yang harus saya edit dan langsung saya kerjain pada saat naskah itu masuk, kan kerjaan saya nantinya nggak terlalu banyak gitu ya, nggak harus berjam-jam duduk di depan tablet seperti itu. Nah itu mulai saya ubah
habit-habit jeleknya saya ganti, saya ubah sedikit demi sedikit. Ya memang seperti karena Nabila bilang memang harus sedikit-sedikit gitu. Kalau misalnya mau yang langsung besar, goal aja yang kita harus begini besar. Nah, agak susah memang, harus kita sedikit demi sedikit pelan-pelan, tapi nanti dapat itu selama proses itu kita udah ada kepuasan sendiri. Oh iya bisa kok ternyata, oh iya akan berubah jadi lebih baik sedikit demi sedikit. Gitu kurang lebih, Mam. Wih, Masya Allah. Kak Amira, saya spill sedikit ya. Mama Natasha ini adalah autor dari sekian banyak buku. Jadi kalau Mama Natasha aja behind the skin-nya bisa kayak gitu, insya Allah Kak Amira juga bisa. Semangat ya. Semangat. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Ivi. Mungkin bisa langsung ditanyakan. Ibu Ivi mau saya tanyakan atau mau tanya langsung nih? Oke, saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum Kak Nabila. Apakah habit itu harus dilakukan di jam yang sama untuk membentuk habit tersebut? Apakah boleh berbeda waktunya, akan tetapi terus dilakukan setiap hari? So, ya, boleh waktunya beda. Menurut aku boleh beda-beda. Soalnya, maybe if you wanted it to be at 7 o'clock in the morning every day, and then one day you slept late, or one day you had something to do in the morning, ada suatu hal yang harus dilakukan, then you feel unmotivated to do it in the rest of the day. Dan kayak kamu mikir kayak, aku udah gagal, dan you feel unmotivated. Jadi menurut aku kamu boleh lakukan di waktu apa aja. Atau sesuatu kayak you use cues, kayak baru bangun pagi kamu harus nyuci muka, dan sebelum tidur brush your teeth, gosok gigi, something like that. Oke, kalau Kak Vivi ada yang mau ditambahin nggak, sharing-sharingnya gimana? Ketika membentuk habit itu lebih bagus di jam yang sama setiap hari, atau yang penting setiap hari sekalipun jamnya beda-beda? Ke saya ya, maaf Gaya tadi lagi ngobrol sama Salsa ya. Iya, itu sebenarnya ada satu small habits yang ini sangat dianjurkan ya untuk dilakukan. Dan ini juga udah saya terapkan bertahun-tahun, dan alhamdulillah tuh selalu bikin kita tuh aware bahwa kerjaan kita banyak loh gitu. Nah, jadi biasanya setiap pagi hari gitu ya, setiap pagi hari atau mungkin malam hari sebelum tidur gitu ya, kita tuh melis apa sih yang harus dikerjakan gitu ya oleh kita ya, tergantung tadi goal yang ingin kita capai apa gitu ya, terus small habit yang harus kita lakukan apa gitu ya, terus kita ngelis gitu. Jadi tuh kelihatan tuh biasanya misalnya target untuk diri sendiri apa, target kita sebagai istri apa ya, kemudian target kita sebagai seorang ibu tuh apa, target kita misalnya kalau punya kerjaan lain yang mungkin tadi penulis, atau kalau saya mungkin ngajar ya, itu apa gitu. Mungkin target harian gitu. Nah, itu kalau di apa namanya, kalau di salah satu yang pernah saya dengar itu namanya apa sih namanya, self admin ya, self admin. Jadi kita menjadi TU buat diri kita sendiri gitu, maksudnya jadi sekretaris buat diri kita sendiri ya, kita ngelis kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan, dan biasanya itu harian gitu. Dan kalau udah begitu, oh ternyata kerjaan saya banyak ya gitu. Jadi mungkin kita jadi bersemangat gitu ya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat ya setiap hari. Kadang memang kalau misalnya nggak ngelis itu, jadi waktu itu lost aja gitu loh, kayak nggak punya target apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita punya target ya, buat diri kita, buat peran kita sebagai seorang istri ya kan, melayani suami gitu ya, bagaimana caranya supaya menjadi
istri yang menyenangkan gitu di hati suami, kemudian sebagai seorang ibu ya, target untuk beranak juga kan ada lagi tuh masing-masing, tiap tahapan perkembangannya kan berbeda-beda gitu ya, targetnya juga berbeda-beda, itu kita juga list satu-satu gitu. Dan mungkin yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita bahwa waktu itu cepat sekali berlalu gitu. Mungkin sekarang masih muda ya, masih kalau Kak Nabila mungkin belum udah 20 ya? Sudah sampai 20 atau masih belasan tahun gitu ya. Tapi Masya Allah gitu, kalau bacanya udah sampai Atomic Habits, ya saya pikir ini calon, mudah-mudahan ya calon orang besar ya, nanti ketika Kak Nabila udah lebih dewasa ya. Dan kalau saya mungkin usia SMA itu bacaannya tuh masih belum yang macam-macam ya bacanya, paling banter Anida gitu ya dulu ya, cerpen-cerpen gitu. Tapi kalau udah sampai buku-buku yang berat, yang bermanfaat itu berarti punya chance untuk menjadi orang yang besar ya di masa depan. Nah, waktu kita tuh sedikit, 10 tahun tuh singkat banget gitu. Kita tuh kayaknya kalau misalnya kita tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat ya di masa sekarang, ya saat ini gitu ya, maka itu tahu-tahu udah teman-teman kita mungkin, dia kok udah hebat ya, dia udah bisa jadi pengusaha gitu ya misalnya. Atau teman-teman saya yang lain mungkin, dia udah doktor loh gitu, dia udah menjadi seorang manajer gitu. Atau, dia ternyata seorang ibu tapi ibu yang keren gitu, udah bisa menulis, bisa punya punya prestasi macam-macam gitu ya. Jadi jangan sampai kita tertinggal gitu, minimal kita harus lebih baik ya dari hari kemarin ya, jangan stuck di tempat atau tidak mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Belum lagi kalau misalnya kita nggak tahu usia kita sampai berapa tahun ya. Kalau misalnya usia kita panjang gitu ya, terus kita dapat pahala yang banyak karena manfaat waktu kita besar, ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya kita punya waktu yang pendek, terus kita nggak sempat ngapa-ngapain, apa amal yang ingin kita bawa gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab, tapi ini juga sebenarnya paparan dari Kak Nabila itu benar-benar menjadi pengingat juga buat saya ya bahwa atomic habit itu penting banget ya. Jangan sampai kita atomic habit-nya yang buruk-buruk gitu seperti itu. Kalau bisa setiap hari atomic habit-nya makin baik seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, ini melengkapi banget nih jawaban dari Kak Vivi. Oke, selanjutnya ada permintaan dari Ibu Nuning. Kak Nabila bisa kenalan nggak? Cerita-cerita dong Kak Nabila nih, namanya siapa, sekolahnya di mana, visinya apa gitu untuk ke depan. Okay, but before that, can I add? Aku mau nambahkan. Is that okay? Boleh, boleh. So the little habits yang 1% itu bagus untuk improve yourself dan juga bagus untuk dikitin habit-habit yang buruk ya. Your bad habits, you can decrease them 1% every day as well. Ya, kalau kamu di social media setiap hari 5 jam, jadi di hari berikut try to be on social media for 4 hours and 45 minutes. Jadi 15 menit lebih kurang. Jadi setiap hari 15 menit lebih kurang doang. Atau sesuatu yang gampang. That will really help. Okay, so tentang aku, namanya Nabila. Saya umurnya 18. Saya baru lulus dari Sekolah Bogor Raya. Sekarang aku lagi ngajar sekolah Flexi, aku lagi ngajar bahasa Inggris, dan ya, that's all. Dan cita-cita aku adalah insya Allah mau jadi lulus di bisnis, kuliah bisnis, insya Allah. Oke, insya Allah kita bantu doa nih sama-sama di sini di Hikari. Semoga visi misinya dimudahkan sama Allah dan tercapai. Can I get to know them?
Oh, sure. Wah, Kak Nabila mau kenalan ya sama teman-teman Hikari. Siapa nih yang mau open mic, mau open video, silahkan. Dari Kak Vivi dulu kali ya. Iya, Kak Nabila, salam kenal. Terima kasih ya udah mau mengisi di Hikari. Ini benar-benar bagus materinya. Saya punya bukunya tapi kok males banget bacanya ya. Karena banyak bacaan lain yang menunggu gitu. Kebetulan saya ini ibu dari 3 orang anak. Anak saya juga yang satu baru masuk kuliah ya. Nggak terlalu jauh beda, mungkin beda 2 tahun dari Nabilah ya, Kak Nabilah. Namanya Nabilah juga. Jadi panggilnya Kak Nana ya, sekarang lagi di Bandung, kuliah di sana. Kemudian yang kedua kelas 11 dan yang ketiga tuh Salsa ya, kelas 2 SD. Saya ngajar di Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana ya. Udah 5 tahun di sana dan dulu sempat kuliah di Jepang juga ya saat ngikut suami gitu ya. Nah, jadi ngambil S2-nya di sana. Kak Nabila juga kayaknya rencananya mau kuliah di luar negeri ya Kak. Mudah-mudahan kesampaian ya. Ya, insya Allah. Di Jepang Thank you. gimana? Di Jepang gimana? How are the Di people? Well, they are nice and very polite. Yeah. So, but maybe a little bit cold if we don't really know them. Yeah. But if we can be friend with them, they're really nice and helpful. Really? Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you, Kakak. Oke, ada yang lain Kak yang mau kenalan? Kak Amira mungkin lagi sibuk nggak ya Kak Amira? Oke, Ibu Hikmah mungkin? Atau Mama Natasha lagi nih? Halo, Iya, silahkan. iya, perkenalkan, nama saya Amira. Saya tinggal di Manado. Umur saya 38 tahun. Pekerjaan saya memasak begitu, tapi cuma tinggal tunggu pesanan. Jadi kalau ada yang pesan aja gitu saya kerjakan. Jadi banyak waktu kosong gitu. Terus hobi jadi saya kayak catering gitu ya, catering ya? bukannya catering, kan kalau catering biasanya banyak pesanan Banyak yang banyak. Kalau saya sih sedikit-sedikit, cuman nggak banyak. Masaknya apa? Masaknya apa? Saya bikinnya roti Mariam ada 4. Ada yang original isi coklat keju sama daging. Terus biapong isi ayam sama isi coklat. Terus ada juga pastel. Wow. Wah, kita juga di Hikari ada loh Monday, setiap hari Senin tuh kita boleh jualan. Mungkin nanti bisa dipromosiin di situ ya. Oh, promosi bisa promosi aja. Kan kita jauh ya. Wah, iya benar-benar. Oke, untuk selanjutnya ada Ibu Hikmasari, silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Hikmah. Saya dari Pandeglang, Banten. Saya ibu 2 anak laki-laki. Yang pertama kelas 3 SD, yang kedua kelas 2 SD. Ini anak yang pertama saya. Kemudian saya bekerja di Rutan Pandeglang ya, Rumah Tahanan, sebagai bagian kesehatannya bidan. Mungkin itu saja dan senang sekali alhamdulillah bergabung di Hikari. Masya Allah, salam kenal Kak Nabila dan mudah-mudahan semuanya sebuah rezeki buat saya, Masya Allah.
berkenalan dengan wanita-wanita hebat di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini benar-benar profesi yang unik. Jadi dinas kesehatan di rutan ya? Bagian kesehatannya, tapi masuk Kemenkumham, Bun. Wow, it's amazing. Mungkin bisa sedikit nih cerita, sedikit aja. Ada pengalaman yang paling unik nggak yang mau di-sharing? Pengalaman paling unik sih sebenarnya banyak suka dukanya ya. Cuman di situ saya banyak belajar ya Bun ya. Banyak belajar betapa sebenarnya rutan itu ya hanya sekian persen untuk mengubah perilaku seperti itu ya. Karena terbukti banyak juga yang 2 kali, 3 kali masuk lagi residivis gitu ya. Dan sangat prihatin, kebetulan saya bagian kesehatannya, jadi setiap masuk tuh saya pasti periksa dulu. Sangat prihatin ya. Semua istilahnya, apalagi banyak yang anak-anak juga, pelecehan seksual dan sebagainya gitu. Dan istilahnya ada yang sampai berkali-kali, sampai kasus juga istilahnya hanya karena sepele, misalnya diingetin pamannya ngerebus air itu udah panas gitu. Tapi entah kenapa si anak ini langsung bawa golok, langsung membacok gitu ya. Jadi luar biasa tantangan keluarga di masa depan, karena benteng pertama ya untuk membekali anak-anak tuh di masa depan adalah keluarga, dan tugas kita sebagai orang tua itu luar biasa. Jika tidak belajar lagi ya akan sangat nggak mudah ya ke depannya gitu. Dan sekali lagi bercermin ke diri kita, ya Allah gitu ya. Uniknya istilahnya ya di situ ada kunjungan. Selama kunjungan kan ada istilahnya ada bermacam-macam keluarganya ya. Atau misalnya istri, ada yang tetap setia, ada yang tetap mengirim makanan, walaupun ya kesel gitu mungkin ya. Ada juga yang sudah minta berpisah seperti itu. Setiap saya piket kunjungan, ada piket makanan, penggeledahan makanan, itu untuk siapa Bu? Untuk anak Mbak gitu ya. Jadi ngerasa ya namanya kasih sayang orang tua, ibu tuh ke anak sepanjang zaman ya. Cuman kasih sayang anak kadang ya sepanjang galah gitu ke orang tuanya. Seperti itu. Ada peribahasa seperti itu, dan luar biasa sih pengalaman yang banyak memberikan pelajaran di situ tuh Bunda. Jadi apa nih yang salah sih ya gitu. Ada yang pagi keluar, malam sudah melakukan lagi dan tertangkap lagi gitu. Jadi banyak bercermin akhirnya, banyak belajar. Ini harus dari mana ya, dan pangkal-pangkalnya ujungnya adalah ya dari keluarga seperti itu, dari keluarga. Jadi ini komunitas Hikari, Masya Allah, komunitas selama saya ikut itu tentang keluarga, peningkatan diri, dan itu luar biasa. Tetap semangat, semoga makin banyak keluarga yang bergabung, dan semoga Allah ridho dan menjadikan amal jariah untuk mudah-mudahan semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Hikari. Semoga Allah mudahkan hari-harinya. Masya Allah, mukanya tuh ceria, selalu smile. Tapi ternyata behind the scene-nya, wah, amazing ya. Ternyata sulit gitu menjaga anak-anak yang masuk hutan tuh, saya yakin itu pasti sulit banget. Oh luar ya, biasa. di Hikari itu ada Hikari remaja loh Bu Hikmah. Mungkin tertarik untuk beberapa anak yang memang bisa dibentuk, mungkin bisa gabung dengan Hikari remajanya. Boleh Bun, nanti dimasukkan ya. CDM ya. Baik. Terima kasih Bun.
Memang visi misi Hikari ini salah satunya untuk edukasi, untuk parenting, pengembangan sumber daya manusia, dan menjaga kesehatan mental masyarakat. Siap-siap, Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga Kak Vivi yang udah memberi, yang punya niat ini nih awal-awalnya Kak Vivi nih. Mungkin mau cerita Kak Vivi atau ada yang mau disampaikan ke Bu Hikmah? Kayaknya nanti khawatir kepanjangan ya kalau udah mau maghrib. Oke, Jadi oke. kita ngobrol aja di grup ya, insya Allah. Oke. Kalau gitu sekian dulu meeting mingguan kita hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Saya sebagai MC undur diri. Bila ada salah mohon dimaafkan. Kak Nabila raise hand kenapa nih? Aku cuma mau kirim ringkasan bukunya. So, Oke. Untuk yang mau belajar di rumah ya, silakan. Dari Kak Nabila ada YouTube-nya kalau mau dibaca-baca silakan. Yuk kita tutup majelis hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup majelis hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu Desi. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Izin Kak saya close Nabila. ya. Terima kasih meetingnya. Gaya. Duet Ya, ibu makasih, anak Kak itu Vivi. keren nih ya. Nggak ada yang tahu loh. Coba kalau dibuka ininya, maskernya, kelihatan mirip kan? Tidak kelihatan. Ya, makasih Oke banyak deh, ya Kak Nabila. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I'm hungry.